Halo, selamat datang kembali di Antara Halaman. Tempat di mana kita tidak sekadar membaca buku, tapi mencoba duduk sebentar di antara kalimat-kalimatnya. Menarik napas pelan dan membiarkan sebuah buku berbicara pada hidup kita. Malam ini kita akan membuka sebuah buku yang judulnya terdengar sedikit menantang. Makanya, mikir. Judul yang mungkin pernah kita dengar, dalam nada kesal atau mungkin dalam nada bercanda. Tapi buku ini tidak benar-benar sedang memarahi kita. Sebaliknya, ia justru mengajak kita melakukan sesuatu yang sering kita lupakan. Berpikir dengan jujur, berpikir dengan tenang, berpikir sebelum kita terlalu cepat percaya pada sesuatu. Karena di zaman sekarang, informasi datang terlalu cepat. Dan seringkali, pikiran kita tidak sempat benar-benar memeriksanya. Malam ini, kita akan duduk bersama buku ini sebentar. Dan mungkin kita akan menemukan sesuatu tentang cara kita memandang dunia. Gambaran umum buku. Buku Makanya Mikir ditulis oleh dua orang yang cukup dikenal di dunia edukasi dan diskusi publik, Abigail Lemuria dan Kania Chitta. Buku ini bukan novel. Ia juga bukan buku filsafat berat yang penuh istilah rumit. Justru sebaliknya. Buku ini seperti teman ngobrol yang mengingatkan kita bahwa banyak hal yang kita percayai sebenarnya belum tentu benar. Di dalam buku ini, penulis banyak membahas tentang cara berpikir yang kritis. Tentang bagaimana manusia sering sekali terjebak pada kesimpulan yang terlalu cepat. Tentang bagaimana emosi, keyakinan, bahkan pengalaman pribadi seringkali membuat kita merasa sudah benar. Padahal belum tentu. Buku ini dipenuhi contoh-contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. Dari media sosial, dari berita, dari perdebatan di internet, dari obrolan ringan yang tiba-tiba berubah jadi pertengkaran. Dan lewat contoh-contoh itu, kita diajak melihat sesuatu yang cukup tidak nyaman. Bahwa manusia, termasuk kita sendiri, seringkali tidak berpikir sebaik yang kita kira. Inti gagasan utama buku. Salah satu gagasan besar dari buku ini sebenarnya cukup sederhana. Berpikir itu tidak otomatis terjadi. Kita sering merasa bahwa selama kita punya pendapat, berarti kita sudah berpikir. Padahal, punya pendapat tidak selalu berarti kita benar-benar memikirkannya. Kadang kita hanya mengulang apa yang pernah kita dengar. Kadang kita hanya membela sesuatu karena itu sesuai dengan perasaan kita. Kadang kita percaya pada sesuatu hanya karena banyak orang lain juga percaya. Dan buku ini mencoba menunjukkan bahwa di balik semua itu ada banyak kesalahan berpikir yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kesalahan yang sangat manusiawi. Kesalahan yang sangat mudah dilakukan. Dan yang menarik, buku ini tidak menempatkan pembaca sebagai orang bodoh. Justru sebaliknya, ia seperti mengatakan, kita semua melakukan kesalahan berpikir. Termasuk penulisnya, termasuk pembacanya, termasuk kita. Konsep penting dalam buku. Salah satu bagian menarik dari buku ini adalah bagaimana penulis menjelaskan berbagai bias dan kesalahan logika dengan cara yang sangat sederhana. Tidak rumit, tidak kaku, seperti sedang ngobrol santai. Misalnya tentang sesuatu yang disebut confirmation bias. Ini adalah kecenderungan manusia untuk lebih mudah percaya pada informasi yang mendukung keyakinan kita dan menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita. Misalnya, jika kita sudah percaya bahwa sesuatu itu benar, kita akan mencari artikel yang mendukungnya. Kita akan menyimpan berita yang menguatkannya. Tapi ketika ada informasi yang berbeda, kita cenderung mengabaikannya. Bukan karena kita jahat, tapi karena otak manusia memang suka merasa benar. Dan merasa salah seringkali terasa tidak nyaman. Buku ini juga membahas bagaimana emosi sering mengambil alih proses berpikir kita. Saat kita marah, saat kita tersinggung, saat kita merasa kelompok kita diserang, seringkali kita berhenti berpikir jernih. Yang muncul bukan lagi keinginan untuk mencari kebenaran, tapi keinginan untuk menang. Dan mungkin di titik inilah banyak perdebatan berubah menjadi pertengkaran. Bukan lagi soal ide, tapi soal ego. Relevansi dengan kehidupan kita. Buku ini terasa sangat relevan, terutama di zaman media sosial. Zaman di mana informasi datang tanpa henti. Setiap hari kita membaca berita, melihat opini, mendengar pendapat orang lain. Dan seringkali semuanya terasa begitu meyakinkan. Padahal belum tentu semuanya benar. Di media sosial, informasi yang emosional sering menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar. Kalimat yang marah,
lebih mudah viral daripada kalimat yang tenang. Pendapat yang ekstrem lebih mudah menarik perhatian daripada pemikiran yang seimbang. Dan di tengah semua itu, kita sering lupa melakukan satu hal sederhana. Berhenti sebentar, lalu berpikir, apakah ini benar? Apakah ada sudut pandang lain? Apakah aku benar-benar memahami masalah ini? Atau aku hanya ikut terbawa arus? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu kadang bisa mengubah cara kita melihat banyak hal. Refleksi pribadi. Ada satu perasaan yang muncul ketika membaca buku ini. Perasaan yang agak campur aduk, sedikit tersentuh, sedikit tersadar. Dan mungkin sedikit malu juga. Karena ketika membaca, contoh-contoh kesalahan berpikir di buku ini rasanya seperti sedang melihat cermin. Dan kadang yang terlihat di cermin itu adalah diri kita sendiri. Momen ketika kita pernah terlalu cepat menghakimi seseorang. Momen ketika kita pernah yakin sepenuhnya padahal sebenarnya kita belum memahami masalahnya. Momen ketika kita pernah ikut marah di internet hanya karena sebuah potongan informasi. Buku ini tidak membuat kita merasa bodoh. Tapi ia membuat kita menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa berpikir dengan jujur itu tidak mudah. Ia butuh kerendahan hati, butuh keberanian untuk berkata, mungkin aku salah. Dan di dunia yang penuh dengan orang yang ingin selalu terlihat benar, kalimat seperti itu justru terasa sangat langka. Kelebihan dan kekurangan buku. Salah satu kelebihan besar dari buku ini adalah bahasanya yang ringan. Topik tentang logika dan cara berpikir sebenarnya bisa menjadi sangat berat. Tapi di tangan penulisnya, ia terasa seperti obrolan santai. Contoh-contoh yang diberikan juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari media sosial, dari diskusi publik, dari fenomena yang sering kita lihat sendiri. Itulah yang membuat buku ini terasa hidup. Namun tentu saja, buku ini juga bukan tanpa kekurangan. Bagi sebagian pembaca yang sudah cukup familiar dengan topik berpikir kritis, beberapa bagian mungkin terasa cukup dasar. Ada juga bagian yang terasa agak cepat berpindah dari satu topik ke topik lain, sehingga pembaca mungkin ingin penjelasan yang lebih dalam. Tapi mungkin itu juga memang pilihan dari buku ini. Buku ini tidak mencoba menjadi buku filsafat yang berat. Ia lebih seperti pintu pembuka. Sebuah pengingat sederhana bahwa cara kita berpikir layak untuk kita periksa kembali. Penutup, pada akhirnya, makanya mikir, bukan buku yang memberi kita semua jawaban. Ia tidak mengatakan bahwa setelah membaca buku ini, kita akan selalu benar. Justru sebaliknya, buku ini mengingatkan bahwa dunia itu rumit, bahwa kebenaran seringkali tidak sesederhana yang kita kira. Dan mungkin tugas kita bukan selalu menjadi orang yang paling benar, tapi menjadi orang yang cukup rendah hati untuk terus belajar berpikir. Karena di dunia yang penuh dengan suara keras, kemampuan untuk berhenti sebentar dan berpikir dengan tenang adalah sesuatu yang semakin langka. Dan mungkin justru itu yang kita butuhkan sekarang. Berpikir bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk memahami dunia dan juga memahami satu sama lain. Terima kasih sudah duduk sebentar di antara halaman-halaman buku ini. Sampai jumpa di antara halaman berikutnya.